Firman menjadi manusia, itu tentang Yesus. Firman telah menjadi manusia, jadi terbatas. Tapi di firman loh jadi manusia, oke? Sekarang Yesus invest semuanya kita. Dia buat semua, dia mati buat kita, dia tebus kita dari kutuk hukum Taurat. Habis itu Roh Kudus tinggal di dalam kita. Mari lihat perubahannya. Yesus, firman jadi manusia. Kita yang ditebus, sekarang kita manusia yang penuh firman. Harusnya itu. Wow. I leave my hand in total praise. Saudara, itu artinya semua kesimpulan paling puncak. Syukur itu sudah di atas semuanya. Nggak mungkin kamu bersyukur kalau kamu ngomong. Nah, puncak. Sebenarnya itu deklarasi luar biasa. Ya, saya harap saudara kita bukan sekedar kayak apa ya. Ya, ibadah agamawi, bukan. Kita ngerti banget semua yang kita nyanyikan, ya. Itu menguntungkan kita. Nah, saudara sudah dapat pengajaran yang bagus minggu lalu. Nah, hari ini cuma mempertebal kembali semuanya, ya. Setiap hari selagi kita bernafas kita terus harus diisi, ya. Kita harus diisi. Kalau saya kasih judul hari ini investasi Tuhan. Kalau saya bilang investasi saja, apa yang saudara tangkap, apa yang saudara bisa jelaskan? Kira-kira hubungannya cuma dengan apa? Usaha, bisnis saudara, kayak investasi di rumah, di apa aja. Cuman itu, jadi kita membatasi itu cuma sampai di benda gitu. Dalam frame-nya Alkitab, Tuhan punya investasi, bukan alam semesta ini. Investasi Tuhan itu saudara dan saya. Mungkin saudara goyang sedikit. Gak apa-apa. Statement ini gak berubah. Kita investasinya Tuhan. Coba pikirkan. Selain Tuhan ada gak yang mau mati buat kita untuk yang kacau, yang hancur ini? Kenapa kira-kira dia buat itu? Karena kita investasinya. Nah, tapi dalam perjalanan hidup kita, bolong, banyak hal, kita stres, kita semuanya. Bukan yang gagal itu penerimaan kita. Kita perlu diperkaya setiap hari dengan firman untuk lihat sungguh-sungguh siapa kita. Nah, salah satu kenyataan dari investasi itu bukan cuma omong-omong apa yang firman bilang. Tapi ini, dia tinggal di dalam kita, berarti penting banget. Roh Kudus tinggal di dalam kita, itu penting banget. Jadi kalau bilang gini, Bapa, Yesus itu dimanifestasikan dalam satu yang namanya Roh Kudus. Dan dia tinggal di dalam kita. Sebelum Yesus naik ke sorga, dia ngomong satu hal ini, lebih baik aku pergi. Wah, itu Yesus yang adalah Tuhan, dia ngomong. Sebab dia yang akan datang, dia lebih dari saya. Pengertian lebih itu gini, saya nih daging, saya Tuhan yang dibatasi oleh tubuh daging. Artinya kalau mau ketemu Yesus dulu, kamu mesti ke Israel. Dia nggak bisa maha hadir, nggak bisa. Dia dibatasi oleh. Makanya dia bilang lebih baik saya pergi. Nanti dia yang datang ini, dia lebih dari saya. Lebih itu pengertiannya dia bebas, dia maha hadir. Nah dia nggak seperti saya, dia tinggal di dalam kamu. Belum selesai, terus Yesus bilang gini, supaya barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku buat bahkan lebih besar.
Nah itu nggak mungkin kalau Yesus masih seperti yang dulu. Nah semua itu di mana? Ditaruh di dalam kita. Nah jadi kita ini investasinya Tuhan. Kalau persoalannya kita ngalamin banyak kekalahan, kegagalan, yang gagal bukan Tuhannya. Kitanya yang belum benar-benar melekat dengan sumber itu. Nah itu. Atau kita masih ragu-ragu dengan Roh Kudus dan ini perdebatan Roh Kudus memang banyak sekali di dalam pelajaran-pelajaran gitu. Ya, belum nanti gangguan dari luar, orang-orang sekitar kamu, mungkin teman sekerja yang memang mereka bertanya, kok Tuhanmu tiga sih katanya. Nah kalau kita sendiri nggak punya pengalaman dengan dia, kita nggak mampu jawab karena kita nggak mengalaminya. Iya ya kok tuh. Nah menjelaskan Trinitas nggak seperti jelasin matematika gitu saudara. Kristen bukan tentang keberapaan Tuhan. Kristen tentang keberadaan Tuhan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, itu jadi satu, makanya dibilang dalam roh, baru dia masuk di dalam kita. Lihat nggak hebat sekali enggak? Nah, kita investasinya. Nah Roh Kudus yang di dalam kita itu, dia yang kasih pengertian. Untuk saudara jalanin hidup langkah demi langkah. Ada pengertian lain kok. Sekarang masalahnya kita ikut yang mana? Selalu kita ikut yang kita tahu. Nah yang kita tahu belum tentu itu Roh Kudus. Nah disitulah walaupun kita sebut kita Kristen, tapi kita ngalamin banyak hal. Kemarin sudah dengar tentang goncangan dan semuanya gitu. Nah orang Kristen bukan berarti kakinya nggak injek tanah. Enggak, kita sama-sama ada dalam goncangan yang sama. Tapi justru membuat perbedaan itu karena kamu dan saya yang sadar bahwa kita investasinya. Dia nggak biarin kita hancur berantakan seperti enggak. Dia nggak tinggal di dalam kita untuk kita hancur. Justru dia datang, dia beri pengertian, bahkan motivasi. Kamu termotivasi oleh apa? Pengajaran-pengajaran apa yang memotivasi kamu? Satu-satunya yang nggak bohong dan tidak gagal yaitu Roh Kudus. Nah, semua pengertian itu adalah sesuai apa yang kita perlu. Nah, kita bisa perlu tapi itu di luar Tuhan. Wah, itu kita kejar sesuatu yang nggak kekal tuh. Nah, semua yang dia taruh pengertian itu cocok sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar. Semua bisa ngomong tentang prinsip luas. Tapi pertanyaannya itu benar apa enggak? Itu sementara atau kekal? Nah Roh Kudus bawa kita berjalan dalam prinsip-prinsip yang benar. Rohani tentu gitu. Sementara kita masih hidup dalam daging. Nah di dalam daging inilah kita goyang. Karena ada suara daging, ada suara Roh Kudus. Kita dengar yang mana yang lebih dominan. Nah, itu tergantung dari seberapa melekatnya kamu dengan sumber. Bukan berapa rajinnya kamu di gereja. Tapi kalau kamu gak melekat dengan sumber, kamu tetap akan dengar suara yang lain. Kita dengar khotbah, kita dengar firman, tapi firman gak dapat tempat di hati kita. Akhirnya yang dapat tempat ketakutan, kekhawatiran, itu dia yang tadi. Gitu. Roh Kudus mengajar kita, memimpin, mendidik, menginsafkan. Dibilang membawa kita pada kesempurnaan. Di sini saudara bisa tahu hanya yang di dalam Yesus. Hanya kekristenan yang percaya kesempurnaan. Lihat itu. Nah tanpa itu kita tunduk pada pengetahuan yang ada di kepala kita. Nah salah satu yang bilang pengetahuan agamawi yang pelan-pelan membunuh kita. Pengetahuan agami cuma menuntut persyaratan-persyaratan yang harus saudara tepati. Kalau saudara nggak bisa, binasalah kamu. Nah, berapa kita yang masih percaya di sini?
Karena firman ada di situ. Cuman saudara perlu tahu firman itu masih dia berlaku buat kita enggak? Bisa gini, terkutuklah kamu. Ada kan? Ada. Yang saya tanya, kamu percaya enggak? Begitu Yesus selesaikan misinya, dia datang untuk menghapus itu. Enggak ada kalau kamu benar dalam Yesus. Terkutuklah kamu, enggak ada. Di dalam hukum Taurat itu ada. Nah kalau kamu masih percaya, ya kamu ngalamin karena kamu percaya. Goncangan datang, kamu bisa terjemahkan itu, mungkin ini kutukan. Bayangin, kamu sendiri yang hukum diri kamu. Padahal goncangan itu datang untuk memunculkan kamu, menjadi buat kamu berbeda dengan yang lain. Gitu. Hanya orang-orang yang tahu siapa dia di dalam Tuhan. Bahwa saya investasinya Tuhan. Wah, itu menolong kita. Saudara tahu saya pun gak bisa hidupi apa yang saya pikir saya tahu. Saya butuh Roh Kudus. Saya butuh kemampuan ilahi. Yang membuat saya bisa mewujud nyatakan itu. Ada begitu banyak alasan kehidupan Kristen yang buat kita frustrasi. Ya karena kita tidak tahu membedakan yang mana suara daging, yang mana suara roh. Tiap hari kita dengar itu. Tiap hari. Nah yang mana mesti kita pertebal. Saya ngomong juga buat diri saya. Saya harus buat itu. Bisa aja saya habis turun. Saya khawatir. Berarti suara daging mulai dominan di dalam saya. Ketakutan dan yang lain-lain gitu. Ini penting banget gitu. Roh Kudus mengekspos siapa kita justru melalui goncangan. Nah, disitulah kita jadi tontonan. Ya kan? Nah, saya ini cuma pengalaman habis pelayanan saya duduk dengan satu keluarga, ada gembalanya dan semua. Lalu mereka mulai share, iya ya Pak, kayak apa ya kita bisa tahu Tuhan. Terus saya cuman uji aja. Sudah berapa lama kamu jadi Kristen? Kamu belajar apa? Oke, kamu dengar. Tapi apakah yang kamu dengar itu benar-benar jadi makanan buat kamu? Atau sambil lalu? Nah, terus dia cerita, ya dia ketipu. Dia ketipu, saya ditipu Pak, gini-gini ya. Padahal orangnya orang yang melayani gitu. Nah ini kan berarti gini. Kita masih sulit membedakan yang mana suara daging. Yang mana suara Roh Kudus. Bisa gak kita? Masih bisa. Tapi kalau kamu makin terus. Lama-lama kamu tajam. Kamu tahu banget. Ini bukan kehendak Tuhan. Ditipu ya. Uang dan semuanya. Padahal dia pelayanan loh Pak. Penyembahannya bagus. Saya pikir dia penuh Roh Kudus. Ternyata roh halus Pak. Saya ketawa sekali. Nah kamu ketipu kan. Karena ngomongnya rohani. Padahal bukan rohani. Roh halus itu yang saya bilang tadi. Gitu. Nah hari ini tentang investasi ini. Saya pengen pinjam perkataan Paulus. Kenapa saya pilih suratnya Paulus. Nah Paulus adalah satu-satunya rasul dari 12 murid itu. 12 rasul yang ada. Yang gak bertemu Yesus. Yang gak kenal Yesus secara fisik. Bukankah kita juga gitu? Kita gak tahu Yesus yang fisik kan. Kita lihat gambar. Oke. Nah itu. Paulus adalah rasul yang bertemu Yesus secara spirit dalam roh. Dia jadi penulis kitab terbanyak. Dia yang menjelaskan begitu dalam tentang Roh Kudus. Dia disebut rasul kasih karunia. Beda dengan yang lain-lain. Nah, bukankah kita juga gitu? Kita sangat butuh masuk dalam dimensi itu. Di tengah dunia yang seperti ini, yang goncang, yang semua gitu. Keindahan ada, tapi keburukan juga ada. Berjalan sama. Nah, kita perlu ada di dimensi yang Paulus hidupi itu. Sehingga menghadapi maut pun dia gak gentar. Karena dia sudah lihat, dia sudah alamin, dia tahu persis.
Dia yang bilang kita lebih dari pemenang. Bayangin. Nah, kali ini saya coba ambil beberapa surat dia. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu 1 Korintus dan 2 Korintus. Saya jelasin di latar belakang Paulus menulis ini. Pertama, 1 Korintus sedang jelasin tentang ini satu kota pelabuhan yang berpengaruh di zamannya. Katakan konteksnya Ambon lah, kota pelabuhan. Kita hidup di situ. Terletaknya begitu strategis dalam persimpangan dunia. Korintus hebat banget. Makmur sekaligus tidak bermoral. Di kota yang seperti itu, kamu lihat Tuhan, Roh Kudus mengutus rasulnya untuk apa? Kalau saya pilih, Tuhan sayang semua manusia. Dia mau kota yang bobrok itu diubahkan supaya selamat. Bawa Injil ke situ Paulus. Nah, sampai di kota yang seperti itu, lihat ini Roh Kudus ini. Apakah Paulus belajar sebelumnya waktu dia masih jadi Farisi? Nggak ada surat-surat dia bilang itu. Setelah dia ngalamin Roh Kudus di Korintus lah, dia bisa lihat, oh manusia itu ada dalam taraf ini. Siapa yang ngajar dia? Roh Kudus. Nah, dalam Korintus itu, saya ambil 1 Korintus 2 ayat 14. Di kota itu Paulus disuruh buka komunitas atau saya sebut gereja. Untuk apa? Mempenetrasi kota itu, rubah kota itu lewat Injil. Gitu. Luar biasa. Itu kontribusi terbesar Paulus buat anak-anak rohaninya di sana. Gitu. Tema utamanya eklesiologi. Bangun tubuh Kristus, umat Tuhan yang diubah. Nah, di situ Roh Kudus membukakan tentang kamu lihat manusia. Walaupun dia hebat, modern, berpengetahuan. Tapi ini ada level-level pertumbuhan manusia. Dalam 1 Korintus 2:14 dia yang bilang gini. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Stop dulu sebentar. Ada kan di sekitar saudara? Di kantor, di sekolah. Di mana aja saudara. Tetanggamu mungkin dalam rumah kita juga. Ada orang-orang yang bilang manusia duniawi. Cirinya gampang, tidak bisa menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Mereka pintar, mereka punya gelar. Tapi mereka gak bisa terima apa yang berasal dari Roh Allah. Terus, karena hal itu baginya satu kebodohan. Ngalamin gak kamu ngomong sama teman, begitu lu udah masuk ke Tuhan, dia gak suka. Apaan sih ngomong-ngomong gini? Buat dia bodoh. Yang keren dikit dong ngomongnya. Tentang satelit kek. Tentang apa kek. Ngalamin gak? Tempat teman bermain. Begitu kamu ngomong hal-hal itu. Ada yang so tau banget sih orang. Baginya satu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya. Nah sampai di sini nih. Jangan berdebat. Buat apa? Dia nggak dapat memahaminya. Kamu mau jelasin apa? Dia perlu seperti kamu ngalamin Tuhan dulu. Lihat. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ini level yang pertama. Kata yang dipakai anthropos physikos. Manusia jiwa. Jiwa hanya sampai di jiwa. Jiwa gak bisa masuk ke dalam roh. Kamu mau debat kayak apa? Buat apa? Sudah diem aja. Mungkin kamu diketawain. Gak apa-apa, kan gak rugi. Nah kalau kita bereaksi, jangan-jangan kita juga masih jiwa. Kita responi apa yang mereka tanggapi tentang kita. Kira-kira gitu.
tidak bisa memahaminya. Itu manusia jiwa, manusia duniawi, kata itu. Nah, 1 Korintus 3 ayat 1 ini saya ambil terjemahan The Passion. Nah, selalu saya suka dapat hal-hal yang lebih aja kalau pakai terjemahan ini. Ya, 1 Korintus 3 ayat 1. Saudara, saudari, aku bersama denganmu, aku mendapati tidak mungkin berbicara kepadamu sebagai orang yang dewasa secara rohani. Karena kamu masih dikuasai oleh pola pikir manusia daging. Tadi manusia jiwa, sekarang manusia daging. Ini level kedua, orang ini rohani. Tapi kata daging di sini, saya terusin ya, saya selesaiin dulu. Karena kamu adalah bayi-bayi yang belum dewasa dalam Kristus. Ini udah di gereja, ini kelihatannya rajin. Tapi begitu saudara coba-coba dengan mereka childish, kekanak-kanakan bayi. Nah, kita juga ribut di sini dengan orang-orang yang begini. Ini orang-orang yang bertumbuh secara usia. Kamu tambah dewasa secara usia. Tapi kamu tetap kekanak-kanakan secara rohani. Nah, lihat nih. Kita berkelahi di sini. Kita ribut. Maka Paulus, saya nggak bisa ngomong dengan kamu. Kamu masih bayi. Kamu nggak siap untuk apa yang saya akan bilang buat kamu. Gitu. Ini dia. Ini dibilang antroposarkikos. Manusia yang masih bayi. Masih hidup di bawah dosa. Masih gitu. Nah, jadi luar biasa. Lihat Roh Kudus. Presiden kayak siapapun. Kalau nggak dapat pencerahan dari Roh Kudus, dia nggak ngerti. Menata satu bangsa dan semua. Bayangin, ini rasul sebelum dia buat sesuatu, Tuhan buka dulu. Nih, di kota nih kamu lihat, ini level manusia. Sehingga waktu diwahyukan Roh Kudus bagaimana mengajar, buka pengajaran-pengajaran, semuanya tepat. Lihat itu. Wow. Ya. Surat Korintus yang kedua sifatnya lebih pribadi. Jadi tadi baru bangun jemaat. Yang kedua seperti Bapa kepada anak-anak yang butuh nasihat seorang Bapa. Dia bagi kepada mereka. Ya. Bagaimana kamu tampil sebagai pemenang. Nah, jadi luar biasa. Fondasinya luar biasa untuk jemaat di Korintus. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Pelan-pelan. Saya suka ulang ini beberapa kali. Saudara sudah dengar. Apa sih kasih karunia? Kasih karunia kata lainnya adalah kemampuan ilahi. Tanya dirimu. Kamu butuh itu enggak? Dibilang kasih karunia Tuhan Yesus. Ya. Dan kasih Allah. Persekutuan Roh Kudus. Menyertai kamu. Bayangin. Kemampuan ilahi menyertai kamu. Di sini ada kata persekutuan. Berarti jangan putus, jangan lepas. Senantiasa. Lekat dengan sumbernya. Luar biasa enggak? Nah ayat 14. Ini terjemahan The Passion saya pakai. Dia bilang, sekarang kiranya kasih karunia dan perkenanan yang penuh sukacita. Nggak ada satu statement di sini yang negatif, yang lemah, nggak ada. Ya, lihat ya. Perkenanan penuh sukacita, di tengah goncangan, di tengah apa aja, kalau dia di dalam kamu, ada sukacita di dalam kamu. Lihat gini, dari Tuhan Yesus Kristus, terus nih, ini kata ini bagus. Kasih Allah yang tidak mendua. Waduh, lihat itu. Bayangin, itu ada di kamu. Benar nggak kamu investasinya Tuhan? Kasih Allah yang tidak mendua,
Ngapain deh? Persekutuan yang indah yang kita miliki dalam Roh Kudus, dibilang ini, menjadi milik kamu selamanya. Apa dong yang bikin kita goyang? Dia gak berubah, berarti saya yang berubah. Kenapa saya gak pegang ini seradikal mungkin? Kenapa saya gak mau hidup dalam kenyataan ini? Kenapa saya lebih gampang tertipu, atau saya terima semua informasi di luar yang gak kekal, yang coba lihat itu. Berita katakan akan terjadi ini. Kamu mau pegang itu atau kamu pegang firman? Ya kan? Fakta medis misalnya bilang, kamu baru 2 minggu lalu kita baru dengar. Ya. Billy khotbah di sini. Fakta medis tentukan mati. Itu nggak bohong. Bayangin. Perlu sekolah berapa belas tahun untuk bisa bilang orang lu mati. Nah, itu kan nggak main-main. Itu fakta kan. Kok nggak mati? Nah ini lihat itu. Wow, ya. Dia milik kamu selamanya. Ini cuma tentang bagaimana kita melatihnya. Bagaimana kita melatih, bagaimana terus melatihnya. Nah sekarang saya pilih lagi surat Yohanes. Tadi Paulus, Yohanes. Yohanes ini disebut rasul kasih. Dia ngalamin langsung. Kalau dia ngalamin Yesus secara fisik. Nah, dia nulis sesuatu tentang Yesus yang dia alami itu. Hari ini kita mau dengar, kita baca. Yohanes 16 ayat 13. Ya, ini terjemahan The Passion juga. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi ketika Roh yang memberi kebenaran itu datang, dia akan menyingkapkan. Ini kata Wahyu di sini, disingkapkan kenyataan dari setiap kebenaran dalam diri kalian. Sebentar, kamu nggak perlu tanya orang, kamu tanya dia. Dia yang tahu bagaimana menyingkapkan kebenaran itu. Hebat gak? Lihat itu. Saya terusin ya. Dia akan menyingkapkan kenyataan dari setiap kebenaran dalam diri kalian. Terus apa? Dia itu Yesus, dia itu Roh Kudus itu. Akan menyampaikan pesannya sendiri. Tetapi hanya apa yang didengarnya dari Bapa. Nah dia nggak kayak kita cari informasi. Enggak. Artinya ini nggak mungkin salah. Dia sampai yang sama apa yang Bapak bilang. Saya bisa bilang yang ngaco buat kamu. Tapi Roh Kudus akan bilang apa yang Bapak tahu tentang kamu. Keren gak? Terusin ya. Gitu. Dia akan menyampaikan apa yang didengar dari Bapak. Dan dia akan mengungkapkan lagi-lagi wahyu ini secara profetik. Nah, ini ada di terjemahan The Passion. Apa profetik? Kalimat Allah. Wow, kamu bisa lihat gak kuasa yang hebat ini? Dia mengungkapkan secara profetik kepada kalian. Lihat kata ini. Apa yang akan datang. Artinya kamu belum lihat sekarang. Dia kasih tahu. Saya terjemahin bebas. Kamu punya yang lebih dari dukun. Lebih dari paranormal. Masih ada yang pergi ke dukun? Gak usah angkat tangan, gak usah. Nah, Oke? Coba. Bayangin, lu anggap sakti. Dukun, sekolah kagak. Cuman karena dia, bayangin. Mau sakit apa, mau pilek, mau jerawat, mau darah tinggi, mau semua. Obatnya cuma satu ke dukun, disembur. Nah. Baik enggak, bengek iya. Nah. Di sini bilang dia menyingkap yang akan datang. Kamu punya yang lebih dari itu. Dia singkapkan kamu tentang anakmu bagaimana.
Kalau bicara orang tua, saya nggak punya model orang tua karena saya yatim piatu. Bagaimana saya besarin anak-anak saya? Nah, belakangan saya merasa gagal karena waduh kita korbanin anak-anak ya gitu. Tapi anak saya yang membenarkan, kita jalan berdua, dia bilang, anak saya dia sampai bilang, iya Pak, ya udah tahu Papa yatim piatu. Tapi buktinya hari ini Papa bisa sampai kayak gini. Saya cuma tahan aja, nggak mau nangis depan dia, diam aja Bang. Baru saya ngerti, oh iya, kita memang mungkin punya masa lalu yang gak enak. Tapi begitu saudara lahir baru, Roh Kudus dia menyingkapkan semuanya. Lihat itu. Roh Kudus menyingkirkan selubung daging yang menghalangi saudara melihat apa yang harusnya Roh Kudus mau kamu lihat. Wah, bayangin. Kamu bisa lihat gak bahwa kamu anak Allah atau kamu masih goyang? Berarti ada selubung yang menutup itu. Satu lagi, Yohanes 1 ayat 16. Sekarang, lihat ini. Dari kepenuhannya. Tuhan gak taruh separuh-separuh, dikit-dikit, dicicil-cicil. Gak ada. Dari kepenuhannya, nyanya itu besar. Kita, tulis namamu di situ. Dipenuhi dan darinya kita menerima anugerah demi anugerah yang berlimpah-limpah. Artinya gini, ada jaminan selamanya buat kamu. Ada jaminan. Bayangin. Orang gak bisa jamin. Ini cuman kesaksian yang meneguhkan bahwa akhirnya saya mesti ke Ambon. Kalau saya mundur 30 tahun lebih, 40 mungkin. Ya, kami masih melayani. Kita hidup kontrak dari kontrak. Tiba-tiba saya dan istri diajak satu teman, dia bawa saya ke Bintaro waktu itu, wah perumahan hebat di sana. Dia yang tanda tangan, dia yang semuanya. Akhirnya ada rumah. Terus dia bilang gini, nih Chris, lu pakai sama Yoti. Sampai Yesus datang. Sedap gak tuh? Enak dong. Wah, kita udah bersyukur. Panggil papi bersyukur. 6 bulan diminta lagi. Berarti Yesus memang udah mau datang. Coba. Bayangin gimana? Bagaimana kita nggak ketakutan? Nah, artinya ayat ini mengingatkan saya. Coba lihat. Seketika, kita bisa mungkin lu hidup nggak benar, coba. Itu dia kan. Begitu ada kesusahan, kita hubungkan dengan semua yang jelek-jelek itu. Kamu pengen denger Roh Kudus, dengar kamu investasinya Tuhan. Saya nangis, kita berdua. Tapi herannya kita berdua berjalan dalam goncangan itu. Nah, teman saya itu, hamba Tuhan Daniel Alexander, dia yang tahu visi kita. Kan saya dapat visi tahun 89. Pergilah ke timur. Gitu. Itu jam 3.45 pagi. Pergilah ke timur. Nah pas saya tahu itu Ambon tambah benci gue. Aduh Ambon. Nah gitu. Lihat tuh. Apa tuh? Itu kan daging. Bukan roh. Nah teman saya ini hamba Tuhan. Dia bilang, Chris, semua hamba Tuhan punya rumah loh Chris. Cuma lo yang gak dapat rumah. Mungkin lu mesti ke Ambon. Nah itu dia tuh. Nah itu baru saya ngerti, oh gitu. Coba lihat itu. Nah waktu saya ingat banget ada hamba Tuhan besar Reinhard Bongke datang di Senayan. Papa saya nama Pak Arifin. Terus dia cuma bilang, hey Chris, ikut aku ke timur yuk. Kita melayani timur aja, udah banyak hamba Tuhan di Jakarta. Oh, peneguhan satu demi satu. Sampai akhirnya kita di Ambon itu. Gitu. Bayangin, anugerah yang berlimpah-limpah. Gitu. Saya gak jadi pengemis tuh. Iya, lihat itu. Nah, kita tuh anak, gini. Kamu dan saya, kita anak-anak Allah. Mari saya bilang, itu bukan ide kita. Bukan. Makanya kita investasinya. Kita dipanggil anak. Wow. Nah,
Kalau ini jadi realita pengalaman kita, Yesus di dalam kita, Roh Kudus di dalam kita. Nah, ini satu yang yuk kita praktek. Dibilang gini, firman menjadi manusia, itu tentang Yesus. Firman telah menjadi manusia, jadi terbatas. Tapi di firman loh jadi manusia, oke? Sekarang Yesus invest semuanya kita. Dia buat semua, dia mati buat kita, dia tebus kita dari kutuk hukum Taurat. Habis itu Roh Kudus tinggal di dalam kita. Mari lihat perubahannya. Yesus firman jadi manusia. Kita yang ditebus, sekarang kita manusia yang penuh firman. Harusnya itu. Berarti banyak yang belum seperti ini. Makanya kita masih goncang. Bukan gak boleh goncang. Kan goncang yang membuat kita teruji. Waktu kamu deal bisnis, kamu nanya siapa? Nanya dia? Atau kamu pakai sense bisnis kamu? Kamu pakai pengalaman-pengalaman kamu merasa udah jago? Gitu. Oke, kembali lagi ke surat Paulus. Kali ini buat jemaat di Roma. Pengen kepenuhan Yesus menjadi kepenuhan kita. Wih, benar. Itu yang saya bilang. Kamu punya lebih dari dukun. Itu benar sekali. Nah, kalau tadi Korintus kota pelabuhan, sekarang Roma pusat dunia, kekuasaan dunia di situ. Lihat bagaimana Roh Kudus, bagaimana Tuhan mau menjangkau semua. Dari kota pelabuhan, kota dunia, semua. Dia mau semua orang selamat. Dia jangkau itu. Paling berpengaruh pada masa itu, itulah Roma. Sekaligus itu kota di mana Paulus jadi martir di situ. Dia nggak takut menghadapi semuanya, gitu. Tapi di surat Roma itu kalau kamu lihat dia bicara tentang keselamatan yang indah, tentang kasih karunia, tentang Roh Kudus, tentang semua yang bukan berasal dari kekuatan manusia. Waktu saya gara-gara riset ini, saya sekarang tiap hari baca Roma baca aja dulu. Saya pengen tenggelam di dalam surat-surat ini. Wow, di Roma tuh Paulus jelasin, nah nggak ada kekuatan kamu. Semua dari dia. Dan dia bilang, yang baik ingin kubuat, tapi yang jahat yang jadi. Kenapa? Dia mau coba pakai cara dia, pakai kekuatan dia. Kira-kira gitu. Nah, Roma 5 ayat yang kelima. Ya. Gitu. Saya ambil terjemahan The Passion juga. Nah, dia bilang gini, pengharapan ini bukan angan-angan. Keren banget. Yang mengecewakan. Jadi nggak ada satupun dari Tuhan yang akan mengecewakan kamu. Karena sekarang kita dapat mengalami cinta Allah yang tidak berkesudahan. Udah belum? Yang mengalir ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Gak apa-apa orang boleh benci kamu. Dia gak benci kamu. Dia tinggal di dalam kamu. Bahkan waktu kamu salah, dia gak tinggalin. Ini indah kalau kamu ngerti ini. Bisa gak kita? Sangat bisa lah. Loh, Alkitab bilang 7 kali orang benar jatuh. 7 kali itu sebenarnya dia bilang 7 itu angka sempurna. Lu jatuh sampai sangat sempurna jatuhnya. Nah gitu. Tapi dia bangkit lagi. Ya gitu. Ternyata si kunyuk ini saya baru sadar kira-kira 10 hari ini. Gitu. Ternyata setan tuh panjang sabar loh. Dia gini, lu masih kuat, dia sabar. Dia tunggu lu lemah. Dia panjang sabar, dia tunggu. Kapan? Oh dia udah tahu. Oh di sini, coba gue saudara ini. Masih kuat, sabar dulu. Dia sabar banget. Sampai kamu lemah, buka celah, baru dia masuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Coba lihat. Wow. Pengharapan tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 5. Pengharapan itu bukan angan-angan. Mengalir ke dalam hati melalui Roh Kudus. Dia selamanya.
Roma 7 ayat 6. Tetapi karena sekarang kita sudah, lihat sudah, kata sudah penting. Kita sudah dibebaskan sepenuhnya dari kuasa hukum Taurat. Ini penting banget. Jangan balik-balikin itu ke dalam kamu. Ada di kata terkutuk ada di Alkitab. Tapi itu bukan inti pemberitaan daripada Injil. Di perjanjian lama itu ada. Yesus menjadi kutuk ganti kamu. Kenapa lu percaya terkutuk sekarang? Kamu akan dapat apa yang kamu percaya. Karena kamu percaya, titik. Makanya saya bilang si kunyuk itu panjang sabar. Nah, dia tunggu begitu kamu lemah, dia masukin konsep ini. Kamu yang nuduh diri kamu terkutuk karena alasannya masuk akal. Kamu sedang jatuh. Masuk akal untuk kamu percaya. Nah, makanya bilang coba kembali ingat tadi. Semua positif, ada nggak yang jelek? Dari tadi baca surat-surat. Itu sumber, jangan lepas terus. Iya, saya biasa. Kamu bisa balik kepada siku, lu tunggu ya, gue bangkit. Nah, bilang gitu. Katakan buat masalahmu. Wah, kalau enggak, waduh menyerah, udah nggak mungkin. Nah, akhirnya apa? Pakai topeng supaya kelihatan orang bagus. Gitu. Dibebaskan dari kuasa hukum Taurat. Apa yang salah dengan hukum Taurat? Nggak ada, tapi dia hukum. Itu sampai berhenti di situ. Hukum Taurat menuntut kesempurnaan dari orang berdosa. Kamu bisa? Kasih karunia Roh Kudus memberi kesempurnaan kepada orang berdosa. Bukan menuntut. Menuntun kita pada seluruh kebenaran. Itu karya Roh Kudus. Menginsafkan kita akan dosa. Jadi waktu kamu jatuh, terus kamu ada rasa, aduh kenapa kok. Itu kan Roh Kudus bikin kamu menyesal. Kalau gak ada Roh Kudus, lu gak menyesal. Nggak ada menyesal. Lihat itu. Kita dibebaskan sepenuhnya, nggak separuh-separuh. Dari kuasa hukum Taurat, supaya sekarang kita dapat melayani Allah dengan menjalani kehidupan yang baru dari kuasa Roh Kudus. Luar biasa. Apa di sini? Yesus tukar hidupnya dengan hidup kita. Pertukaran itulah yang jadi identitas kita. Oke, kembali tadi ada dua jenis manusia level. Manusia daging, manusia jiwa, manusia duniawi, manusia daging. Ini yang terakhir. Paulus tulis dalam 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab luar biasa ini. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Stop. Tanya dirimu. Siapa yang bisa tahu? Dosen siapa? Orang hebat sekolah di mana? Yang bisa tahu pikiran Tuhan? Bahkan dia bilang gini. Sehingga dia dapat menasihati dia. Ada yang bisa nasihatin Tuhan? Kira-kira. Lihat ini rasul. Yang waktu dia hidup dalam dimensi spirit. Penutupnya gini. Tetapi saya suka ini. Wow. Kami. Tulis nama saudara. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Aduh. Kata anthropos pneumatikos. Kami memiliki pikiran Kristus. Kamu ada dengan goncangan, kamu ada di mana, kamu masuk dengan manusia yang memiliki pikiran Kristus. Kamu berjalan sebagai manusia yang punya pikiran Kristus. Jadi waktu orang, kan dia bilang, kamu menonton orang rebah di kiri dan kanan. Kan dia bilang, masuk bilang. Ini
nggak ada urusan dengan jasa apa yang kamu, urusan cuma satu. Kamu mau percaya dia, kamu mau iblis tuh nggak benci menolak orang baik yang hidupnya bermoral baik. Iblis nggak benci. Dia nggak melawan. Dia mau cuma buat orang jangan percaya Yesus. Jadi orang baik tapi binasa. Oh itu loh, dia enggak loh, yang iblis semuanya, enggak, orang baik-baik. Tapi menolak, kayak tadi kan, tidak bisa menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Yang dia cuma mau buat, lu enggak percaya Yesus, karena itu juru selamat. Dia enggak mau sendirian di neraka, dia butuh teman. Lihat itu. Dan kadang-kadang kita tertipu lihat orang baik. Baik belum tentu benar. Tapi benar pasti baik. Investasi Tuhan adalah kita. Mari, worship team silakan naik. Kenapa? Sebab Roh Kudus memilih diam di dalam kita. Itu yang membuat kita diubah menjadi manusia yang penuh dengan firman. Dan memiliki pikiran Kristus. Ada nggak banyak batu terjal. Tapi kamu lewati. Apa yang bikin kamu bisa lewatin semua? Tadi kemampuan ilahi. PR-nya buat saya, buat saudara semua. Yuk firman itu makanan kita. Dengar. Baca. Terima itu. Makan firman itu.